mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kemurahannya kita boleh ada sampai saat ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengucap syukur kepadanya atas segala kebaikannya. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Karena Engkau Allah
bersyukur kepada Engkau Bapa atas segala kebaikan-Mu pada saat ini. Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji Tuhan pada saat ini Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah saat sore hari ini. Dari awal hingga akhirnya nanti di dalam pimpinan Tuhan. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan saat sore hari ini Tuhan. Baik tim musik, baik WL Singer Tuhan. Baik Tuhan yang akan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Baik penyambut jemaat Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah kami dengan segala ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita mau naikkan pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang kepada Tuhan. Haleluya.
Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setianya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Dia tetap baik bagi kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Kita mau naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku yakin
ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan hidup kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin di saat-saat kami mengalami masalah, di saat-saat kami mengalami tekanan hidup, di saat-saat kami mengalami sakit penyakit, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kami percaya bahwa kehidupan kami kuat karena ditopang oleh Tuhan. Kehidupan kami ada karena anugerah dan kasih Tuhan yang masih Tuhan Engkau kerjakan sampai hari ini. Dan ini yang menjadi pujian kami, penyembahan kami di hadapan Engkau menjadi satu persembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami semua jemaat yang hadir, kami percaya kami akan diberkati, bahkan kami akan dibawa semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan sambut firman-Mu dengan limpah ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Luar biasa, diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini firman Tuhan yang saya sampaikan temanya adalah janji-janji Tuhan bagi orang yang jujur dan tidak bercela. Apa temanya Bapak Ibu? Janji-janji Tuhan bagi orang yang jujur dan tidak bercela. Ayat dasarnya dari Amsal 2 ayat ke-7. Saya bacakan ayat masnya, Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ayat ini membahas tentang berkat bagi orang yang jujur dan tidak bercela lakunya. Mari kita akan kupas bagian demi bagian. Pertama, kita akan selidiki di dalam Alkitab tentang apa sih arti dari jujur dan tidak bercela itu. Apa artinya jujur dan tidak bercela itu? Ya, jujur itu menyangkut soal pikiran, hati atau mental. Di sini dikatakan ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jujur itu bicara tentang pikiran, hati atau mentalnya memang jujur, baik. Sedangkan tidak bercela lakunya, ini bicara tentang tingkah laku. Jadi bila dua-duanya digabung, jujur dan tidak bercela, ini berarti orang tersebut dalam dan luarnya memang baik. Ya, jadi bicara tentang jujur dan tidak bercela lakunya, ini bila digabung bicara tentang orang yang dalam dan luarnya memang baik.
memang biasanya dimulai dari dalam dulu. Kalau di dalamnya itu mentalnya, pikirannya baik, maka nanti membuahkan tingkah laku yang baik. Ya, Tuhan Yesus ngomong di Matius 23 ayat 25 sampai 26 demikian bunyinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya, Tuhan Yesus ngomong, hai orang Farisi, orang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Tuhan ingin dimulai dari dalam dulu, ibarat cawan itu bersihkan dulu dari dalamnya. Kalau saudara mau minum pakai cangkir, iya, kalau luarnya bersih tapi dalamnya kotor, misalnya ada kutu-kutu atau apa, bagaimana saudara? Tentu enggak suka kan. Justru untuk mau minum, untuk mau makan apa itu yang penting dibersihkan dalamnya dulu. Ketika dalamnya bersih, nah itu baru merupakan cawan alat yang layak untuk dipakai. Orang sakit perut saja misalnya. Kalau sakit perut hanya sekedar diobati luarnya, kasih minyak putih, kasih minyak angin, yaitu hanya kesembuhan sesaat. Kalau mau sembuh betul, kalau sakit perut yang perlu diobati dalamnya. Karena sakit perut itu macam-macam. Mungkin sakit mah, mungkin dia ada virus dari makanan yang tidak bersih, steril, ada virus, bakteri di dalamnya. Atau mungkin di bagian usus ada apa gitu, infeksi atau apa. Jadi sakit perut gitu saja, itu aja. Kalau cuma diobati luarnya hanya sesaat. Yang penting diobati dalamnya, sakit perut. Apa itu? Kalau mah kasih promah, mungkin kasih apa? Ya, kalau disentri atau apa, dikasih obat apa, diapet kayak apa. Ketika diobati dari dalam, maka nanti akan terjadi kesehatan yang permanen. Kalau cuma luarnya digosok minyak atau apa, itu sesaat saja. Jadi dalam hal ini Tuhan itu mementingkan dari dalam dulu. Biasanya kalau dalamnya itu baik, maka akan keluar hal-hal yang baik, bertingkah laku yang baik. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius 12. Ayat 33 sampai 35. Matius 12 ayat 33 sampai 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati itu, keadaan dalam manusia itu bisa diupamakan seperti pohon. Kalau pohonnya baik, dia akan mengeluarkan buah yang baik. Sebaliknya kalau pohonnya itu jahat atau jelek, dia akan mengeluarkan buah yang jelek. Ya, jika pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Dari buahnya pohon itu dikenal. Ya, jadi buat Tuhan yang penting itu dari dalam dulu. Kalau hati orang itu ibarat pohon itu sudah baik, dia pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Hati atau keadaan dalam dari manusia itu juga digambarkan sebagai sumber mata air. Kalau sumbernya itu bersih, dia pasti mengeluarkan air yang bersih. Ya, Yakobus 3 ayat 11 sampai 12. Yakobus 3 ayat 11 sampai 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, di sini dikatakan adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hati itu ibarat sumber mata air. Kalau sumbernya itu air asin, pasti yang dialirkan air asin. Kalau sumbernya itu air tawar, dia akan mengeluarkan air tawar. Saya ingat di Yeriko, tempatnya strategis baik. Tapi sayangnya airnya mematikan banyak orang. Khususnya bagi wanita yang hamil, ketika minum air dari Yeriko itu, anaknya akan mengalami keguguran. Nah, untuk menetralisir air yang mengandung semacam hal yang mematikan itu, Elisa harus pergi ke sumbernya. Sumbernya dikasih garam dan sambil dikatakan aku mentawarkan kau menghamirkan engkau. Nah, sumbernya perlu diperbaiki, baru nanti mengeluarkan air yang sehat. Manusia demikian, yang perlu diperbaiki dalamnya lebih dulu. Kalau hatinya baik, dia akan mengeluarkan perkataan yang baik, karena dari dalam hati melimpah melalui mulut. Hatinya penuh cinta kasih, dia akan mengeluarkan kata-kata yang mengandung cinta dan kasih. Kalau hatinya penuh akar pahit, kebencian, dari kata-katanya akan mengeluarkan kutuk, umpat, dan kata-kata kebencian. Karena hati itu ibarat pohon. Pohonnya baik, keluarkan buah yang baik. Pohonnya jahat, keluarkan buah yang jahat. Hati juga seperti sumber mata air. Kalau sumbernya jernih, dia alirkan air jernih.
Tapi kalau sumbernya mengandung racun mematikan, yang dialirkan adalah sesuatu yang mematikan. Itulah sebabnya kitab Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan peliharalah hatimu. Coba dibacakan Amsal 4:23. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terjemahan bahasa Jawa mengatakan reksanen atimu kang kinacek. Artinya apa? Kita boleh merawat yang lain. Tubuh dibersihkan, mandi dan sebagainya. Sikat gigi, membersihkan mulut, itu tidak salah. Tapi reksanen atimu kang kinacek. Peliharakan hatimu lebih dari yang lain. Kenapa? Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Hati itu pancaran air, hati itu sumber. Mau mengeluarkan berkat atau mengeluarkan kutuk, terserah hatinya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian berikutnya. Bagaimana supaya hati saudara dan saya menjadi hati yang bersih, hati yang tidak bercela, hati yang jujur, yang bisa mengeluarkan berkat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah simpan firman Allah dalam hati. Mazmur 119 ayat 11, terjemahan lama. Dulu waktu kita mau dengar firman Tuhan zaman tempo dulu, Pantekosta tempo dulu kita sering nyanyi. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Jadi supaya hati kita tuh bersih, hati tidak bercela, hati menjadi berkat. Yang pertama, simpan tuh firman Allah dalam hati. Ketika engkau dengar firman, jangan masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri. Pasang kedua telingamu, masukkan firman dengan dua telinga, masukkan dalam hati. Iya. Coba tolong dibaca itu Amsal Mazmur 119 ayat 9 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ketika kita suka menyimpan janji Tuhan, menyimpan firman Allah, mencegah kita dari berbuat dosa. Minggu lalu kita khotbah, saya sampaikan tentang Yusuf. Dia digoda, dirayu oleh istri Potifar. Tapi kenapa dia tidak jatuh? Karena dia menyimpan firman. Ya, sekalipun istri Potifar bilang tidak ada orang lain yang melihat. Tapi Yusuf bilang ada Tuhan. Ya, karena dia suka simpan firman, jadi ketika mau berbuat dosa, firman itu mencegah kita terhadap perbuatan dosa. Ini cara memelihara hati, supaya hatimu bersih, hatimu itu tidak bercela, hatimu itu menjadi berkat, mengeluarkan hal-hal yang berkat. Yang kedua, setelah simpan firman, yang kedua adalah tidak hanya disimpan, tapi dipraktekkan, dilakukan. Mazmur 119 ayat 9.
Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Kenapa yang dipakai contoh itu anak muda? Masalahnya adalah kehidupan kawula muda itu rata-rata rentan sekali terhadap kejatuhan. Karena itu Paulus pernah mengatakan jauhlah dirimu dari nafsu anak-anak muda. Pemazmur mengatakan dengan apa anak muda itu yang masih penuh pikiran-pikiran, ya anak muda yang rentan terhadap kejatuhan itu bagaimana supaya bisa mempertahankan kelakuannya bersih. Pemazmur mengatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan hanya menyimpan firman, mendengar firman lalu disimpan dalam hati. Berikutnya adalah menyesuaikan diri dengan firman. Hati-hati jangan kualik loh ya. Banyak orang Kristen yang kualik. Kualik bagaimana? Maunya itu firmannya menyesuaikan kehidupannya. Jadi kalau ada firman yang keras dia tidak senang. Ngapain itu pendeta? Khotbahnya keras-keras, nyikat dosa. Gak usah diundang lagi om. Panggil saja pendeta yang khotbahnya enak-enak, yang menyenangkan. Itu namanya orang yang tidak mau menyesuaikan dengan firman. Maunya firmannya suruh menyesuaikan dengan kehidupan dia. Kehidupan yang seperti ini sampai kiamat tidak bakal menjadi sempurna. Karena apa? Tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Maunya adalah firmannya suruh menyesuaikan. Ya, jadi kalau kepengen mempunyai kelakuan yang baik, kehidupan yang tidak bercela, caranya pelihara hatimu, simpan firman Allah, menyesuaikan diri dengan firman, maka engkau akan jadi orang Kristen yang punya perilaku yang benar. Sekarang bagian kedua, janji-janji Tuhan terhadap orang yang jujur dan tidak bercela lakunya tadi. Apa janji-janji Tuhan? Kembali kepada Amsal. Amsal tadi, pasalnya yang kedua tadi. Amsal 2 tadi ayat 7. Iya, begini tadi. Ia menjadikan pertolongan, menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Pertama, janji Tuhan adalah Tuhan sediakan pertolongan. Sewaktu-waktu orang yang jujur dan tidak bercela, alias hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan adalah Tuhan menyediakan pertolongan. Sewaktu-waktu butuh pertolongan, Tuhan siap menolong. Mazmur 50:15. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ini janji Tuhan. Ketika saudara jujur dan tidak bercela, hidup taat nurut firman Tuhan bilang, berserulah kepadaku. Kapan saja, di mana saja, tengah malam kek, di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada orang sanggup menolong. Tuhan bilang, berserulah kepadaku. Pada masa kesesakan, aku meluputkan engkau. Tuhan janji, ya menyediakan pertolongan. Satu ayat pendukung lain, Yesaya 38 ayat 1-5. Yesaya 38 ayat 1-5.
Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Perhatikan di ayat 3 bagaimana Hizkia ngomong, "Ingatlah Tuhan, kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati." Tulus hati, tidak bercela tadi. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik, tidak bercela di mata Tuhan. Ya, Hizkia mulai menangis. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Ya, karena Hizkia itu orang yang jujur dan tidak bercela lakunya. Ya, ketika dia berseru, langsung Tuhan menyediakan pertolongan. Ya, Tuhan bilang, "Telah kudengar doamu, kulihat air matamu. Sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Tadinya sudah divonis harus mati dengan penyakit itu. Rupanya cukup kronis, cukup berat penyakitnya. Tapi Tuhan melihat kesungguhan Hizkia, hidup tidak bercela, berjalan dengan kejujuran hati. Akhirnya Tuhan siap untuk memberikan pertolongan sewaktu-waktu. Yang kedua, janji Tuhan terhadap orang yang jujur dan tidak bercela. Yang kedua adalah Tuhan sanggup menjadi perisai. Perisai atau tameng. Artinya Tuhan sanggup pasang badan untuk membela kita. Coba saya bacakan lagi itu. Amsal 2 tadi ya, supaya lebih jelas. Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Yang kedua dijanjikan menjadi perisai. Apa sih perisai? Perisai itu tameng. Ya, zaman dulu kalau perang bawa pedang dan perisai untuk nangkis, menjadi tameng. Ya, artinya Tuhan itu siap membela. Tuhan itu siap kalau perlu pasang badan. Yohanes pasal 10 mengatakan gembala yang baik itu dia mau mati bagi domba-dombanya. Ini namanya pasang badan. Tapi kalau gembala upahan, ketika ada serigala, ada binatang buas, dia lari. Tapi gembala yang baik itu pasang badan. Seperti Daud itu gembala yang baik. Walaupun dombanya cuma 2-3 ekor, ketika datang singa maupun beruang, dia lawan. Daud berani pasang badan bagi dombanya. Demikian dengan Tuhan. Tuhan sendiri sudah melakukan pasang badan. Bagi siapa? Bagi orang yang jujur dan tidak bercela lakunya. Tuhan berani pasang badan membela kita. Coba ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu pasang badan membela kita. 2 Korintus 5, 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Ora dosa didosake. Supaya apa? Kita yang berdosa bisa dibenarkan. Tuhan pasang badan, membela kita mati-matian. Satu ayat lagi, Galatia 3, 13, 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana caranya Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan Dia menjadi kutuk karena kita. Dengan adanya Dia digantung di kayu salib. Tuhan pasang badan. Ia menggantikan kita. Sebetulnya yang harus disalib, seharusnya yang menerima kutuk itu saudara dan saya. Karena pelanggaran kita. Tapi Yesus yang mengasihi kita, pasang badan. Dia mau di kayu salib. Hidup menjadi orang yang terkutuk. Saya sudah sering kali ngomong kematian di kayu salib itu kematian yang paling hina. Karena orang yang mati di kayu salib itu orang yang dimurkai Allah, dikutuk oleh Allah. Orang yang mati di kayu salib itu orang yang penjahat yang sudah berulang kali minta grasi ditolak dan harus dieksekusi mati di kayu salib. Yesus tidak ada dosanya, tidak pernah melanggar. Dia mati di kayu salib menjadi orang yang terkutuk. Kenapa? Dia pasang badan, dia membela kita. Supaya kita yang harus terkutuk itu dibela oleh Tuhan. Dan supaya kita bisa menerima berkat-Nya. Inilah janji-janji Tuhan bagi orang yang jujur dan tidak bercela lakunya. Ya, pertama Tuhan sediakan pertolongan. Sewaktu-waktu saudara saya butuh pertolongan. Tuhan bilang berserulah kepadaku saat kau mengalami kesesakan. Aku akan menjawab, menyaut dan meluputkan engkau. Kedua, Tuhan sanggup menjadi perisai tameng. Pasang badan, membela, menggantikan kita. Ya, contoh konkret kita melihat ketika Israel itu taat sama firman. Ya, dia berjalan dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Ya, pada saat tiang awan, tiang api menuju ke Laut Tebrau, Laut Kolsom, orang lain mengatakan apa? Israel sudah tersesat. Firaun mengatakan apa? Israel sudah tersesat. Kenapa? Tiang awan, tiang api menuju ke Laut Tebrau. Tidak ada jalan, buntu. Orang lain mengatakan kesasar itu. Tapi Israel tidak peduli dengan kata orang. Israel lebih taat pada pimpinan tiang awan dan tiang api. Jalan terus, maju terus. Sampailah di depan Laut Tebrau, Laut Kolsom. Dan disitulah kita melihat Tuhan membela Israel. Keluaran 14, 13, 14. Keluaran 14, 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, selama Israel taat sama pimpinan tiang awan, tiang api, sekalipun banyak orang bilang keliru, kesasar, tersesat, Israel tidak pusing, tidak peduli dengan kata orang. Yang penting itu tiang awan, tiang api mimpin ke situ. Ya, betul yang dihadapi Laut Tebrau seperti jalan buntu. Tapi dalam kondisi takut itu Musa bilang jangan takut. Berdirilah tetap, lihat keselamatan dari Tuhan akan diberikan kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Kenapa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan berdiam diri. Tuhan yang berperang, kamu berdiam diri. Ini artinya Tuhan pasang badan. Tuhan jadi perisai, jadi pembela. Musuh yang mengejar mereka dibinasakan Tuhan di Laut Tebrau. Kenapa? Tuhan menjadi tameng perisai, berperang ganti orang yang jujur dan tidak bercela. Itulah sebabnya jadilah anak Tuhan, jadilah orang Kristen yang tidak nurut maunya sendiri. Jadilah orang Kristen yang taat, nurut firman, supaya Anda bisa mempunyai pengalaman. Pengalaman yaitu sewaktu-waktu butuh Tuhan siap menolong. Dan kedua, pengalaman Tuhan menjadi perisai, tameng, ya menjadi pembela, berperang ganti kita. Dan nyanyi satu nyanyian, selidiki aku, apakah kau sungguh mengasihi Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapeti, aku tetap setia. Pemazmur mengatakan, Tuhan selidiki aku. Izinkan Roh Kudus mengoreksi. Izinkan firman mengoreksi. Apakah kau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kau sungguh menjadi orang yang jujur dan yang tidak bercela hidupnya? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau mungkin hari-hari yang lalu kau belum tulus ibadahmu sama Tuhan, belum serius. Kelakuanmu, tingkah lakumu, perkataanmu belum sesuai dengan ukuran dari Tuhan. Sore ini ada kesempatan untuk bertobat. Ada kesempatan untuk memperbaiki. Asal engkau mau merendahkan diri, mengaku. Tuhan Roh Kudus akan tolong kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kau sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami ingin didapati Engkau jadi hamba yang baik, hamba yang setia, yang tulus, jujur, baik dalam pengiringan kepadamu maupun di dalam melayani Engkau. Berilah kami hati yang bersih, pikiran yang bersih. Jadikan hidup ini menjadi berkat. Ampuni Tuhan, kalau hari-hari yang lalu kehidupan kami masih jauh dari apa yang Kau inginkan. Tolong kami Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus, mampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, supaya hidup ini menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Kami boleh mengalami sewaktu-waktu kami butuh, Kau siap menolong. Kami boleh mengalami dalam perjalanan ini Engkau menjadi perisai, tameng perlindungan kami, sehingga kami tidak perlu takut dengan apapun yang akan terjadi. Karena jika Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya dalam kuasa tubuh dan darah Tuhan. Ada kuasa menolong kita, baik dari sakit penyakit, dari permasalahan hidup kita. Mari kita tunduk kepala berdoa buat perjamuan suci. Bapa, sebentar lagi kami terima tubuh dan darah Tuhan. Lewat perjamuan suci yang boleh menjadi satu dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami percaya menghargai korban Tuhan, supaya perjamuan suci mendatangkan berkat atas kami semua. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan ayat yang menyangkut tentang perjamuan suci di Matius pasal 26 ayatnya 26 mulai. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti. Ya, jadi Tuhan Yesus mengambil roti dan diberkatinya. Roti itu diberkati. Setelah itu dipecahkan sama Yesus. Lalu berkata kepada murid-muridnya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang diberkati, Yesus katakan ini tubuhku, ini dagingku. Terima dengan percaya, tubuh itu satu, dipecah-pecah jadi banyak, supaya kita yang dulu terpecah belah boleh disatukan lewat korban Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang boleh menyatu dengan kehidupan kami. Supaya kami mengalami dibangkitkan pada hari kiamat, pada hari kedatangan Tuhan untuk dikumpulkan bersama Yesus di dalam kerajaan sorga. Terima kasih kami terima tubuh-Mu. Mari kita angkat cawan minuman. Lalu diangkatnya cawan minuman
diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Darah Yesus adalah jalan keampunan dosa. Karena itu sebelum kita minum, mari kita hening sejenak. Kita minta ampun, kita bertobat, akui segala dosa kesalahan kita, bertobat, minta ampun, maka darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama minum darah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh menjadi satu dengan kehidupan kami, supaya kami dibangkitkan pada hari kiamat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan memberi jalan keluar, kemenangan dan pertolongan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah Tuhan tolong. Berkatilah tangan-tangan yang terulur membawa persembahan, tatangan sukarela perpuluhan, kembalikan dengan lipat kali ganda. Berkati usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal diberkati oleh Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang kekurangan. Marilah kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.